Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan kita membahas hadis di kelas 8 ini yang ke-8 ya. Yaitu hadis kepada Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ini kita ulas sedikit gitu ya. Kita ulang lagi sebelum kita lanjutkan ya, hadisnya pendek matanya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau kita melihat ya dari matan hadis ini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun engkau berada ya. Di sini ada menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada pertanyaan nih ya, pertanyaan tentang takwa. Karena Rasulullah bersabda ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini kalau takwa yaitu yang kita sudah ketahui ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahwa takwa ini adalah kalimat yang ringan tetapi sangat berat timbangannya di yaumil akhir, dan memang perlu orang yang sungguh-sungguh ingin bertakwa yang dia mampu untuk melaksanakannya. Termasuk ketakwaan ya menurut Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini adalah dia meninggalkan sesuatu yang syubhat ya, sesuatu yang samar-samar. Apakah ini halal atau haram ya menurut orang lain ini halal, menurut orang lain haram. Maka seorang yang dia bertakwa, dia akan meninggalkan hal-hal yang syubhat ini ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaqa syubhati faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Orang yang dia meninggalkan syubhat, maka sungguhnya dia telah menjaga dirinya dan juga agamanya. Nah, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan, takwa itu sebaiknya dilakukan secara terang-terangan atau sendiri-sendiri, maksudnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Maka sebagaimana kemarin saya sampaikan, ini tergantung kondisi. Kalau takwanya itu adalah melaksanakan perintah itu ya, infak misalnya ya, dia tidak mengotori hatinya, bisa dilakukan terang-terangan, maka terang-terangan itu lebih baik, karena ternyata dengan terang-terangan infak itu kadang bisa untuk memberikan contoh kepada yang lain ya, mungkin sedekah ya, sama teman-teman ya. Ada yang barangkali perlu untuk diberi sedekah ya, di jalan ada orang yang perlu untuk dikasih uang ya, sama kalian, sama anak-anak, sama teman-teman yang lain, ya sudah sedekah aja. Bismillah, saya punya uang misalnya ya 50.000 saya sedekahkan. Bisa jadi itu menjadi contoh bagi yang lain. Wah, ini sedekah 50.000 ya, aku juga nanti akan sedekah lah segitu juga misalnya ya. Ini bisa menjadi sunnah hasanah yang akan memberikan pahala untuk memberi contohnya. Tidak juga harus sembunyi-sembunyi, meskipun sedekah dengan sembunyi-sembunyi juga baik ya gitu. Sebagaimana orang yang nanti akan mendapatkan naungan ya, di saat naungan tidak ada naungan selain naungan Allah itu, dia sedekah dengan tangan kanan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, maksudnya sembunyi-sembunyi. Misalnya ada tetangga yang tidak memiliki kurang hartanya misalnya, kemudian dia memiliki harta, taruh ya di situ di depan rumahnya, misalnya beras, malam-malam taruh depan rumahnya, kasih tulisan ini untuk si fulan misalnya ya. Atau mungkin ada teman kalian yang sudah ya, dia ingin membayar hutangnya tapi nggak bisa, kalian menyampaikan ya,
ini utangnya dia saya bayarkan, tapi nggak usah ngomong kalau saya yang bayarkan. Ini juga baik, ya, gitu. Makanya tergantung kondisi. Lebih baik yang mana? Tergantung kondisi, ya. Saat itu hati yang penting tidak terkotori. Yang salah adalah kalau dia takwa secara terang-terangan tapi untuk dipuji. Ini adalah suatu yang salah. Ya, infak yang banyak supaya dipuji. Aku tak infak 50.000, tunjukkan dulu, ya. Ini aku infak 50.000 biar dianggap sebagai orang dermawan. Ini yang justru akan menjadikan bahwa pahala itu tidak akan bernilai, ya. Nah, kemudian sama juga dalam takwa menjauhi larangan Allah juga sama, ya, mirip. Anak-anakku sekalian, ya, orang yang dia bertakwa ini berarti hubungannya dengan Allah itu baik, ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi yang kedua, poin yang kedua adalah wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang kedua adalah ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapusnya, ya. Jadi perbuatan yang baik ini para ulama ada yang menyampaikan ini adalah taubat maksudnya. Tetapi menurut hadis ini, menurut Muhammad bin Shalih menurut Syekh Al-Utsaimin, tidak hanya taubat tetapi adalah termasuk ibadah-ibadah yang lain itu juga akan menghapus, ya, tidak hanya taubat saja, ya. Misalnya nih seseorang yang dia tadinya melakukan kezaliman, ya, kemudian dia sholat sunnah, ya, maka bisa jadi dengan sholat sunnah itu menghapus, ya, dosanya yang lalu. Kemudian apakah juga harus meniatkan, ya, ini tidak juga harus meniatkan. Jadi gini misalnya, seseorang, ya, tadinya misalnya ada yang tidak sengaja gitu, ya, dia tergelincir ngambil bolpen temannya, ya, sampai temannya itu kesusahan, ya. Kemudian qadarullah bolpen itu hilang gitu, ya. Nah, kemudian dia ingin menebus dosanya itu bagaimana, ya? Maka dia kemudian sholat sunnah, ya, sholat Jumat misalnya, ya, sambil mengembalikan bolpen itu, ya, karena ini hak dengan orang lain, maka harus bolpen itu dikembalikan atau minta kerelaannya, ya. Nah, kalau misalnya seperti itu tidak harus diniatkan saya sholat Jumat ini untuk menghapus dosa kemarin ngambil bolpen teman saya, tidak harus, ya, begitu. Misalnya atau kemarin sudah memakan barang syubhat gitu, ya. Nah, tapi amal-amal yang dilakukan itu jika ikhlas dan diterima Allah maka akan menghapus, ya, dosa-dosa yang sudah pernah dilakukannya, ya. Nah, begitu, ya, anak-anakku sekalian. Jadi anak-anak, kalau kita melihat di surat Az-Zalzalah itu, ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu nanti, ya, bumi itu akan menceritakan, ya, ya, kabarnya. Maksudnya di situ apa yang kita lakukan itu menjadi saksi, ya, disaksikan oleh semua yang ada di bumi, ya. Makanya kita dianjurkan ketika sholat sunnah itu, ya, pindah di tempat-tempat gitu, ya. Jadi tidak di satu tempat itu saja, itu sholatnya di situ aja. Maka disunahkannya sholat di sini, sholat wajib, nanti pindah ke sini, sholat sunnahnya besok pindah ke sini. Untuk apa? Supaya nanti di yaumil akhir itu bumi itu bisa menjadi saksi, ya, untuk kita, ya, kebaikan untuk kita, ya. Barangkali kita pernah melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya. Kemudian bumi itu nanti akan menjadi saksi, ya Allah, ya, saya ini telah menjadi syajadah yang dulu telah dipakai oleh orang ini untuk menangis karena takut kepada Engkau, ya Allah, ya. Nah, saya dulu adalah keramik yang dipakai untuk sujud ketika sholat sunnah, ya, yang mana ini nanti akan bisa meringankan, ya, dari dosa-dosa yang lain karena akan menghapusnya, ya. Nah, anak-anak sekalian, ini maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil, ya.
dosa-dosa yang terhapus ini adalah dosa-dosa yang kecil, sebagaimana ya Rasulullah menyampaikan bahwa sholat Jumat itu akan menghapus dosa dari Jumat yang lalu. Sholat 5 waktu itu seperti seorang yang dia mandi, yang dilakukan dosa kecil, ya, menjahili temannya barangkali, ya, kemudian hal-hal yang kecil, ya, hal-hal syubhat gitu ya. Kemudian nanti dari subuh nanti sholat zuhur itu akan menghapus dosa di antara keduanya, seperti itu, ya. Nah, amal-amalan yang lain nanti akan terhapusnya kalau dosa-dosa besar ini hanya satu, yaitu dengan cara taubat, ya, gitu, dengan cara taubat. Karena kalau dengan cara ini saja, ya, dosa-dosa kecil tidak bisa untuk menghapus dosa besar. Misalnya durhaka kepada orang tua, berzina, membunuh, yang ini termasuk dosa-dosa besar ini, maka ya harus dengan taubatan nasuha, ya, taubat yang sebesar-besarnya. Kemudian anak-anakku sekalian, kalau dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka dia punya 2 kewajiban, ya. Satu, beramal solih tadi atau bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah mengembalikan haknya kepada orang lain itu, ya. Misalnya dia mencuri tadi, ya, mencuri bolpen, ya dia harus kembalikan. Mencuri uang misalnya punya orang lain, maka dia selain bertobat kepada Allah, dia harus mengembalikan kepada pemiliknya itu, ya. Kalau tidak, ya, maka nanti di akhirat akan diminta, ya, seseorang yang dia dulu dizolimi, ya. Kalau misalnya dulu ada anak yang dia jahil, ya, suka nyakiti orang lain dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, ini sering zalim kepada orang lain, maka ketika dia ingin menghapus dosanya selain bertobat kepada Allah, ya, beramal solih, dia harus minta kerelaan dari orang itu, ya. Karena kalau tidak nanti dimintai pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut, ya, nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'ad Al-Khudri, saya bacakan, ya. Jika seorang mukmin selamat dari neraka, ia ditahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka, lalu dia dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang dizalimi di dunia. Jika telah usai, maka barulah diizinkan masuk surga. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita mungkin, ya, ada yang suka ngejek, ya, diejek bukan namanya lakop ejekan, ya. Terus kok dia nggak terima di dunia, nanti di akhiratnya anak-anakku sekalian bukan selesai aja nanti meninggal dulu selesai, enggak, ya. Tapi nanti di akhirat, ya, suatu saat akan ditanya, ya. Oh, saya dulu, ya Allah, dizolimi oleh si fulan itu, setiap manggil saya bukan nama saya dan saya tidak ridho, saya tidak suka dengan panggilan itu, tapi dia tetap karena dulu di dunia dia lebih besar, dia lebih kuat, ya Allah. Nanti di akhirat maka dimintai, ya. Sudah selamat nih dari surga, ya, dari neraka nih, ya. Maka di antara surga dan neraka, di surga dan neraka nanti dia akan berhenti di sini. Orang-orang yang dizolimi dituntaskan semua, ya. Kalau dia masih punya amalan baik, diberikan itu kepada orang yang dulu dizalimi di dunia. Oh, ini diejek, ya, setiap hari sekian kali, ya, ditendangi misalnya, di apa, kemudian nanti akan diberikan pahalanya, dikurangi, nih. Nah, kalau ternyata, ya, ini bisa jadi dosanya orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang dulu menzalimi. Ternyata amalan dia sudah hampir mau ke surga, kok ternyata amalannya habis dibagikan kepada orang-orang yang dulu dizalimi di dunia, maka bisa jadi orang ini kemudian jatuh ke neraka. Kalau ternyata amalan dia lebih banyak setelah dibagi orang-orang yang dia dizalimi ini tadi, ya, kemudian dia masih punya amalan solih, ya, maka dia dengan rahmat Allah tentunya akan dimasukkan ke surga. Makanya hati-hati ini anak-anak sekalian, ya, hubungan dengan orang lain zalim itu kita harus berhati-hati sekali. Kemudian anak-anakku sekalian, kalimat yang ketiga, ya, faidah yang ketiga yang harus kita ambil ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang baik, ya. Bagaimana caranya berakhlak baik, ya Ustaz, ya?
tentunya kita harus terus menuntut ilmu dan terus untuk berlatih. Menurut Syekh Utsaimin bahwa akhlak yang baik itu ada dua. Ada yang memang Allah berikan, ada yang bisa kita usahakan. Ya, jadi ada orang yang dia sabar, ya, ada yang dia pemarah, ada yang dia suka bohong, ada yang dia jujur, ya, itu bisa menjadi dia bisa diusahakan, ya. Bisa jadi memang aslinya dia adalah tidak sabaran, tapi karena berlatih terus kemudian Allah ridhoi dia menjadi seorang yang penyabar. Ada yang memang Allah lahirkan dia penyabar, ya, gitu. Nah, tentunya ini kita butuh terus berlatih dan terus menuntut ilmu, ya. Akhlak yang terbaik tentu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus banyak-banyak membaca sirahnya, banyak-banyak belajar bagaimana kita untuk memiliki akhlak yang baik. Keutamaannya luar biasa, ya. Bahwa orang yang berakhlak yang baik ini nanti di surga itu paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ikuti akhlak Rasulullah, ya, karena Rasulullah juga bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman, sungguh telah ada pada Rasulullah itu akhlak yang baik, ya. Dalam surat Al-Qalam juga, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, ya, Rasulullah Muhammad itu sungguh memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini akhlak terpuji, ini termasuk, ya, diantaranya ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih, ya, Al-Utsaimin, ini adalah misalnya dia jujur, gitu, ya, kemudian tidak berbohong, ya, kemudian suka memberi, ya, kemudian, ya, berwajah berseri-seri, gitu, ya. Jadi berseri-seri, ya, itu apa namanya, maksudnya kita memiliki apa namanya, ketika bertemu dengan saudara kita ini, ya, kita tidak menampakkan wajah yang cemberut, gitu, ya. Ini termasuk akhlak yang mulia, ya. Ini sebagaimana di halaman 273, ya. Ini sebagai ulama berpendapat bahwa akhlak yang baik adalah menahan kejahatan, memberi, bersabar atas kejahatan orang lain, dan selalu menampakkan wajah yang berseri. Tidak sesempit ini, banyak sekali, ya, akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan Rasulullah itu, ya, gitu. Jadi selain ini, ya, sabar, nanti suka memberi, ya, termasuk nanti akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ya, dengan menunaikan hak-hak Allah, akhlak kepada manusia. Orang yang dia akhlaknya kepada Allah baik, pasti, ya, akhlak kepada manusianya itu juga akan baik, ya. Kalau dia sudah bertakwa, biasanya nanti akhlaknya kepada orang manusia itu baik, ya, gitu. Jadi kenapa kok orang itu bisa, ya, ibadahnya baik tapi kepada orang lain tidak baik? Barangkali memang, ya, kurang bersungguh, belum sampai kepada derajat takwa yang tinggi, sehingga dia terkadang masih melakukan kezaliman, gitu, ya. Gitu anak-anak, untuk di pembelajaran hari ini, ya, saya cukupkan sekian untuk bahasa ke-33 ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.